Halo, assalamualaikum. Setelah 12 hari ya, sekitar 12 hari, Mesina mau coba buat video lagi nih. Kali ini sharing-sharing aja seperti biasa ya. Malum belum ada kesempatan lagi untuk ngundang narasumber ya. Jadi kalau misalnya kamu berminat jadi narasumber, boleh juga ya DM Miss Lina ya @misslina.english gitu, mungkin bisa mengadakan YouTube yang ngobrol-ngobrol karena beberapa yang teman yang Miss Lina tawarin belum mau. Jadi mungkin belum ke arah sana ya. Em, di covernya YouTube nih Miss Lina foto pakai ini nih, pakai tunggu sebentar. Ini itu udah toiletnya Viva ya, Melati. Misalnya suka pakai ini ya, dan harganya juga terjangkau, terus juga wangi ya. Kenapa Misina mulai dari itu? Itu juga berkaitan ya. Jadi ada teknik yang Misina dapatkan juga, itu tentang teknik grounding ya. Teknik grounding tuh dengan memanfaatkan panca indera ya. Misalnya kamu dalam kondisi nggak nyaman, kamu dalam misalnya kondisi panik apa gitu, anxious gitu ya. Terus misalnya kamu cium bau itu ya, itu dari segi penciumannya, misalnya kamu cium ini udah toilet aroma melati ya, Viva. Terus kalau Misina inget itu menenangkan karena waktu dulu Misina di rumah nenek itu tuh ada bunga melati gitu ya, dan mungkin kalau Misina nggak tahu ya anak zaman sekarang ya, kalau kayak waktu Misina anak-anak tuh suka main kayak di taman gitu ya, terus ada bunga gitu terus cium-cium gitu ya, dan itu membangkitkan memori ya, dan juga menenangkan ya. Nah terus ada juga misalnya dari pendengaran ya, dari pendengaran kayak, oh ya, kalau misalnya kamu belum relate, kamu bisa tonton video Misina ya, yang sebelumnya Misina suka sharing tentang kehidupan. Ada di video sebelumnya nih, sebelum episode ini tuh tentang kalau kamu habis ditipu ya. Jadi sebenarnya ya ini proses recovery Miss Lina juga ya, misalnya coba sharing ya. Misalnya kayak kamu overwhelmed dengan pikiran kamu ya, bisa tuh misalnya kamu dengarkan lagu ya. Ini teknik grounding dari segi pendengaran ya. Misalnya ada lagu nih, misalnya kayak Miss Lina tuh suka lagunya Birds of a Feather, Billie Eilish ya. Karena di saat itu, kalau Miss Lina inget di saat itu kayak Miss Lina kayaknya lagi proses mencintai for hanya karena untuk mencintai gitu, loving for the sake of loving gitu. Jadi kayak unconditional love, nggak ada ekspektasi ya. Mungkin kalau kalau Messina memahami lagunya Billie Eilish itu kayak, itu kayak artisnya ingin menyampaikan perasaan kalau kamu suka sama orang tuh gimana sih gitu aja gitu, tanpa ekspektasi gitu ya. Dan mendengarkan musik itu tuh kayak menenangkan gitu, kayak jadi inget di masa oh cinta tuh indah gitu ya. Jadi mungkin kayak kamu denger lagu, kamu inget kamu ada di masa mana, SMP, SMA gitu ya, mungkin kamu bisa pakai teknik itu misalnya kalau kamu lagi ngerasa overwhelmed ya. Nah terus itu bisa dari semua panca indera, dari penglihatan juga nih, misalnya kamu lagi overwhelmed, kamu fokus ke satu benda gitu ya, misalnya di depan Misina tuh misalnya ada kotak bekas sepatu Barbie ya misalnya, uh, apa bentuknya seperti apa, oh warnanya pink gitu, jadi fokus ke situ gitu ya. Terus juga dari perabaan juga bisa ya, misal kamu pegang bahan yang lembut gitu, pegang boneka gitu ya, dan uh,
Oh ya, satu lagi pengecapan ya, misalnya mmm, kamu lagi makan sesuatu gitu ya, kamu bisa merasakan atau kamu minum teh manis gitu ya, kamu bisa merasakan rasanya gitu ya. Jadi dari 5 panca indera itu bisa kamu gunakan untuk grounding gitu ya, untuk, be here, be right now gitu ya. Dan, mungkin sharing Missina minggu ini juga Missina masih baca tuh ya, sebelumnya ada tulisan Missina di Instagram @teman saya2022 ya. Missina lagi baca buku Letting Go ya, Dr. David R. Hawkins ya, itu buku udah cukup ternama lah ya, udah di-mention-mention ya, bahkan Abu Marlo juga, suka buat gitu ya YouTube-nya. Nah, sebenarnya Missina tuh, kenal konsep beliau tuh, dari bukunya, nanti misalnya cek lagi takut salah nyebutnya, ada penulis, wanita ya, nanti Missina ini lagi takut salah sebutnya. Dan dia memang mengajarkan itu gitu ya, menerima perasaan apa adanya, mmm, dan, yang Missina inget di buku itu tuh kadang kayak, dibilangnya nih ya, manusia itu kadang mau carinya teknik yang sulit gitu ya, padahal di teknik itu ya, teknik menerima perasaan apa adanya, terus letting go gitu ya, itu sederhana gitu, dan bahkan kayak saking sederhananya, mungkin ada orang jadi nggak percaya gitu ya. Nah tapi, Missina coba ya, misalnya kayak, misalnya ada rasa nggak nyaman gitu ya. Nih sebelumnya Missina juga sempat denger ya, misalnya kan orang kan ada tipe beda-beda ya, ada orang yang perasa gitu ya. Nah Missina mungkin masuk ke orang perasa ya, dan katanya kalau kayak, artis-artis seniman tuh peka gitu perasaannya, jadi bisa bikin, musik gitu ya, atau karya seni atau karya sastra ya. Mmm, jadi kalau misalnya, kamu perasa gitu ya, dan, mungkin kadang kamu suka overwhelmed dengan perasaan kamu itu ya, apalagi misalnya kamu, tapi ini nggak apa, sama sekali nggak menyalahkan pola asuh ya, karena orang tua kita diasuh dari, orang tuanya gitu ya, dan ilmu pengetahuan tentang parenting kan nggak semaju sekarang ya untuk saat ini ya. Nah jadi kadang tuh, mungkin kayak kita diajarkan untuk, "Udah, be tough, jadi kuat. Udah, jangan nangis, nggak usah nangis," misalnya kayak gitu, kayak, "Udah, hapus air matanya, mana senyumnya?" Misalnya kayak gitu ya. Nah tapi, di buku itu tuh yang esensi yang, eee, Miss Lina dapatkan ya, Miss Lina, bacanya dalam bahasa Inggris ya, mungkin kalau Miss Lina lagi rajin, Miss Lina perlu baca lagi kali ya yang bahasa Indonesianya juga biar lebih fokus ya. Kalau Miss Lina nggak tertarik, kayaknya ada buku sebelumnya ya, Power and Force, itu kayak menarik juga ya, Miss Lina juga jadi pengen tahu ya. Nah, mmm, yang, perasaan tadi, kayak di situ tuh dibilang, terima perasaan, tanpa judgement, ya kan? Pernah nggak sih kayak misalnya kamu lagi ngerasa marah nih, atau kamu ngerasa nggak nyaman, kamu nggak, misalnya ada perlakuan orang tertentu yang bikin kamu ngerasa nggak nyaman misalnya gitu. Terus kayak mungkin proses kamu untuk bisa merasa kembali baik gitu berpikirnya, "Ah udahlah, nggak usah dipikirin lah," gitu misalnya kayak gitu ya. Nah tapi yang Missina pelajari dari sebelum sampai ke tahap sana, nggak usah dipikirin itu, diterima dulu gitu perasaannya, duduk dulu dengan perasaan itu ya, bisa juga misalnya ditulis di diary gitu ya, atau kalau kamu misal sendirian di kamar, bisa ngomong sama diri sendiri ya, bukan berarti gila, bukan, kayak diproses aja gitu, misal kayak, "Kenapa sih aku ngerasa kayak gitu ya?" Misalnya kemarin juga sempat dengar kayak istilah, kalau kamu misalnya tipe yang perasa gitu kayak, check your feeling as much as often as you check your email gitu. Jadi katanya cek
perasaan kamu sebanyak kamu cek email kamu, ibaratnya kayak gitu. Biar kamu nggak overwhelmed dengan perasaan ya. Kadang kan, di situ di buku itu bilang juga kadang ada perasaan tuh yang di-repress gitu, yang ditekan gitu, kayak dalam arti kayak, "Udahlah nggak usah dirasain itu perasaan itu," gitu ya. Tapi ini Misina menghubungkannya dengan hukum kekekalan energi ya, katanya kan energi tidak bisa dimusnahkan ya, hanya bisa berubah bentuk ke bentuk lain gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak misal ada sesuatu gitu ya, terus bilangnya, "Ah udahlah nggak usah dipikirin," gitu ya, tapi belum diproses gitu ya, itu bisa jadi endapan emosi yang mana nanti kalau misalnya ada sulutan gitu, ada trigger, bisa jadi duar gitu, bisa bisa, meledak. Jadi ya mungkin kalau kita kaitkan dengan kondisi Indonesia sekarang gitu ya, mungkin seperti itu ya, ada kekecewaan-kekecewaan menumpuk 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 jadinya jeger-jeger ya. Makanya jadi kayak, sama gitu dengan diri ya, misalnya lebih fokus ke pengembangan diri ya. Kayak sebelum misalnya kayak kamu ngerasa burnout gitu ya, misal kayak kamu kayak ngerasa kelelahan yang memuncak itu sebenarnya kayak kamu nyadar loh, ada kesadaran kayak, "Ini sebenarnya aku capek loh, aku capek tapi kok aku tetap tetap aktif gitu ya, tetap gitu." Nanti kayak ada masanya kayak capek gitu ya. Makanya kayak alhamdulillah ya, long weekend ya, juga selalu ingat Rasul ya, kadang misalnya membatin, ya Allah Rasul tuh apa, selalu membawa manfaat gitu ya, ya tentu saja membawa manfaat ya, termasuk hari libur ini ya gitu ya. Terus kayak kerasa aja gitu kayak betapa Rasul tuh, eee, rahmat bagi seluruh alam ya, dan bagaimana kita bisa, seperti beliau gitu ya, dengan kecerdasan emosi yang tinggi ya kan, betapa beliau berjuang di masa sulitnya ya. Beliau, mungkin kalau kamu baca karyanya David R. Hawkins kan ada jenis-jenis perasaan ya. Nah beliau ada di kalau, ini pendapat Misina ya yang masih belajar ya, ada di energi love ya. Betapa beliau, sangat mencintai kaumnya ya, bahkan, mmm, sebelum beliau meninggal kan yang beliau ingat kan umatnya ya, dan di buku itu tuh Misina juga lagi belajar ya, di buku itu ada level-level ya gitu, kayak orang tuh bergerak di energi mana gitu ya, dan yang Misina ingat kayak ada di level, misalnya di level yang ada yang, dia untuk keuntungan dirinya sendiri itu ada. Nah, ke level yang di atas lagi tuh dia memikirkan, keuntungan orang banyak ya. Jadi kayaknya misalnya apa, mmm, ini mungkin sharing-sharing aja juga ya, sorry kayak lompat-lompat lompat-lompat juga, mmm, kayak, alhamdulillah kayak, setelah kejadian yang Misina ditipu itu kayak, Misina insya Allah kayak lebih lebih lagi menghargai waktu gitu, terus kayak misalnya hari ini misalnya ada perlu sesuatu ya, yang biasanya kayak habis misalnya ke situ kayak misalnya suka jalan kemana gitu ya, terus kayak mikir, "Ah ngapain aku jalan ke situ," gitu, terus kayak langsung pulang gitu ya, dan terus kayak lebih insya Allah kayak lebih menghargai uang gitu ya, kayak mau beli apa itu kayak dipikir dulu gitu, nggak langsung yang, beli-beli gitu ya, tapi dipikir dulu gitu ya. Dan, tadi juga Misina dengerin, YouTube ya, YouTube, eee, Ngaji Roso ya, kan katanya, yang punya kan Mas Hendra pernah di-hack gitu YouTube-nya ya, tapi setelah dia di-hack itu dia bisa ngambil banyak pelajaran gitu, misalnya, rezeki tuh nggak berkurang gitu ya, kalau tentang rezeki Misina masih belajar nih ya, mmm, kadang apa, meski kayak ngerasa gitu ya, ngenes ya, kayak ngerasa, "Aduh ketipu segitu padahal ngumpulinnya susah payah," gitu ya, mmm, tapi kayak
insya Allah ada pelajaran di balik itu ya. Misalnya juga belajar tentang rasa malu gitu ya, terus kayak ngapain mesti malu ya, emang saat itu sedang bodoh. Terus dan kayak mungkin lebih insya Allah lebih aware lagi ya, misal dengan rasa-rasa yang ada gitu, kayak misalnya kayak Misina bawaannya banyak gitu, ada laundry gitu ya, terus kayak Misina malu gitu bawaannya banyak, terus kayak dalam hati terus mulai mikir gini, kenapa aku ngerasa malu, emang bawaan aku banyak gitu kan. Nah terus kayak misalnya pernah dengar di mana, mungkin kita dibesarkan dengan budaya yang kadang malu ya, malu yang tidak pada tempatnya gitu ya, bukan yang untuk kebaikan gitu ya. Dan kalau dari Dr. David R. Hawkins, malu itu kan ada di level yang bawah ya, energi bawah gitu. Nah jadi kalau misalnya kamu ada di energi bawah, kalau kata Bu Marlo ya jangan lama-lama gitu ya, dan mungkin kamu bisa meningkatkannya dengan melakukan yang kamu suka gitu. Em, tapi setelah menerima perasaan itu gitu. Mungkin itu aja ya kalau misalnya wrap up ya, daripada mungkin agak nggak nyambung ya. Misalnya masih di halaman-halaman agak-agak terakhir tuh buku Letting Go ya. Tapi pelajaran yang misalnya dapat itu coba menerima perasaan apa adanya ya, dan misalnya masih belajar kayak coba menyadari kalau diri ini tuh bukan perasaan gitu, bukan pikiran gitu ya, um, bukan emosi yang ada gitu, tapi dibilangnya yang mengamati ya, yang mengamati. Dan mungkin kalau dalam misal kamu nanya diri kamu siapa, sebenarnya kan kamu ruh ya, kamu ruh, jiwa yang ditiupkan Allah ya. Saat berusia 4 bulan nanti ruhnya itu akan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya gitu ya. Um, Terus yang Misina rasa-rasakan lagi ya, mungkin pelajaran juga bagi Misina yang kadang orientasinya suka uang gitu ya, orientasinya lebih ke uang gitu ya, misalnya kayak cuan aja gitu di otaknya gitu ya, untuk tapi lebih ke untuk bisa mencukupi kebutuhan setiap bulannya sih ya gitu ya. Tapi kayak yang Misina rasakan ya mungkin dari peristiwa kemarin itu, kayak banyak loh nikmat nikmat lain gitu ya, nikmat ketenangan jiwa gitu, bahkan kayak kekuatan hati gitu ya, kekuatan hati untuk bisa bangkit lagi saat misalnya kamu ngerasa terjatuh gitu ya, misalnya. Dan misalnya mikirnya itu kayak Allah kasih gitu hasil doa, misalnya kayak kadang kan kalau kayak Misina atau siapa gitu yang misalnya diuji gitu terus kayak ngerasa nggak kuat gitu, kayak doa, ya Allah kuatkanlah hamba gitu ya, itu kayak kalau Allah berkenan itu dikasihlah kekuatan hati ya, meski kayak masalahnya belum selesai gitu, meski kayak utangnya masih ada gitu, tapi kayak ayo insya Allah kamu bisa, insya Allah kamu kuat, fokus gitu ya, fokus ya, tetap semangat gitu. Jadi mungkin kamu yang lagi ngerasa down, curhat curhat sama Allah itu the best way, karena dia yang menciptakan kita ya. Dan kalau dirasa-rasakan betapa sayangnya beliau gitu ya, betapa sayangnya Allah sama kita gitu ya, juga dikasih buku petunjuk Al-Quran, juga dikasih contoh hidupnya Rasul gitu. Terus kayak misalnya lagi ngerasain kayak kayaknya kalau aku nggak bersyukur gitu ya, terus kalau aku kayak tenggelam di lubang gitu, di kubangan penyesalan gitu ya, atau kayak blaming myself too hard gitu ya, misal kayak karena udah kayak bodoh gitu, tertipu gitu, tapi kayak ya udah kayak gitu, cium minyak wanginya tetap ya, minyak wangi wangi Viva Melati yang tadi gitu, kayak ya udah hadapi masalah yang ada satu persatu, Bismillah ya. Dunia ini sementara, nanti goal akhirnya di akhirat ya. Insya Allah tetap istiqomah ya, tetap semangat.
Mungkin itu aja video kali ini. Ini Misina lagi nyari ada novel yang Misina jual. Kayak Misina bakal obrak-abrik kamar lupa naruhnya di mana. Ada yang nanya di Karusel. Jadi kayak abis ini Misina perlu cari itu novel di mana ya. Oke, itu aja. Thank you for listening. Segala kebenaran dari Allah, segala kesalahan dari Misina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.